Oke, di podcast kali ini gua kedatangan seorang tamu, mantan guru saya waktu di SMA. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Dok. Kesibukan apa nih, Pak? Kesibukan ya paling itu, Dok, kalau lagi nggak ada kerjaan, kadang ngegojek, narik, kadang gitu dah ngurusin kayu. Usaha, Pak? Usaha dibilang usaha, ya usaha sih sampingan. Ngisi waktu kosong aja. Tapi enakan jadi guru apa usaha, Pak? Kalau mau dibilang enak ya sama-sama enak sih, sama-sama enak. Kalau fleksibel, malah lebih fleksibel usaha. Lebih fleksibel usaha ya? Berusaha. Jadi Pak Putut Wasis ini dulu guru saya waktu di SMA, tepatnya komputer. Dulu dia ngajarin saya Excel, terus LAN juga. Ya, cuman waktu itu kan masa-masa masih belajar ya, belum Ya. ngerti lah. Tapi sekarang udah Paham lah sekarang. udah paham semenjak dunia kerja. Terus Pak, gimana Pak perkembangan di sana Pak? Di mana nih? Di sekolah saya dulu itu. Ya, perkembangan di sekolah. Kalau perkembangan sekolahnya sih udah dibilang berkembang, ya lumayan berkembang sih. Sekarang udah, ya namanya ini ya jaringan internet juga sekarang udah di kelas-kelas udah ada, Udah semakin maju lah ya. udah semakin maju lah. Komputer juga udah nambah banyak. Ya hampir semua sekarang. Teknologi semua. Heeh. Dulu saya di sana itu SMA 2007-2010. Enakan mana Pak? Zaman saya dulu apa zaman sekarang Pak? Anak didiknya bandelan mana Pak? Yang sekarang apa yang dulu Pak? Kalau kalau bandel sebenarnya sama. Oh bandel semua sama? Bandelnya sama, cuma tingkat kebandelannya aja yang beda. Kalau sekarang. Kalau dulu kan bandelnya masih bandel-bandel Tawuran. Kalau sekarang bandelnya bandel gitu, bandel-bandel anak mami lah. Jadi cuman ini di komen doang gitu? Iya. Komen-komen netizen? Komen kadang ngedumel. Kalau udah ngedumel dipanggil Mewek? besoknya manggil orang tua. Oh sekarang begitu Pak ya? Iya. Dulu kan ibarat kata, dulu saya kan pernah ngerasain ibarat kata apalah jeweran atau segala macem gitu. Sekarang udah nggak bisa Pak? Sekarang udah nggak bisa. Dimarahin pun? Dimarahin sih marahin. Masih? Masih marahin. Tapi untuk jewer gitu udah nggak bisa ya Jewer sekarang? belum. Karena sekarang ini juga sih Pak, apa ini? HAM ya, hak asasi manusia juga ya? HAM. Terus penanganannya lebih seperti apa Pak sekarang Pak? Dirangkul? Penanganannya ya itu dirangkul. Dirangkul, ajak ngomong baik-baik, kasih pengertian. Nggak ngerti juga? Nggak ngerti juga panggil orang tua. Pilihan terakhir. Panggil orang tua. Yang saya kangennya sebenarnya Pak, razia Pak. Ah itu razia masih tuh. Masih. Nah, kalau sekarang razianya biasanya menjelang ujian. Apa Pak? Rokok? Handphone? Rambut, kalau handphone biasanya pas pelaksanaan. Oh, pas pelaksanaan. Oke. Rambut Rokok kadang-kadang. Rokok kadang-kadang. Tapi masih ini Pak, masih banyak tuh yang ngerokok di sekolah Pak? Masih. Bocah ngumpet-ngumpet. Iya sih Pak. Nah sekarang saya juga ini sih Pak, apa namanya konsen maksudnya tentang rokok ya Pak ya. Maksudnya kan anak sekarang kan susah ya Pak. Maksudnya ngerokok tuh udah terang-terangan gitu kan. Iya. Iya kan. Menurut Bapak sendiri ngerokok itu dikatakan hal negatif nggak Pak? Kalau menurut saya sih dibilang kategori yang negatifnya tergantung sih ya dari segi mana dulu nih. Kalau dari mereka ya ini sih apa namanya kadang suka kalau mereka tawan ngerokok, udah paling cuma dikasih pengertian ngerokok. Kamu ngerokok beli rokok duit dari siapa? Duit masih minta aja beli rokok. Oke. Dan kalau dibilang negatif, ya ada yang bilang ngerokok itu negatif, tapi yang bilang rokok negatif masih ngelakuin juga. Ada juga yang bilang rokok itu enggak negatif, tergantung sih persepsinya masing-masing. Iya, soalnya mungkin lebih tepatnya kurang tepat aja sih Pak kalau ngerokok di sekolah ya kan. Bukan kurang tepat. Emang nggak boleh? Emang nggak tepat. Memang nggak boleh ya kan. Masa orang sekolah kok malah ngerokok? Iya. Tapi mungkin kalau di luar sih ya tergantung dari ini sih Pak, apakah orang tuanya ngebolehin apa enggak ya kan? Ya kalau di rumah kita nggak tahu. Makanya kalau misalkan saya ngerokok nggak apa-apa sama orang tua saya, nggak dimarahin malah saya dibolehin, ya itu kan di rumah. Betul. Lu kalau mau di rumah, kamu kalau mau di rumah ngerokok silakan. Homeschooling aja Pak ya? Homeschooling aja udah. Homeschooling aja bener kan? Tapi nggak boleh juga lah Pak, waktunya belajar masa ngerokok kan, pasti belajar. Nah Pak, kalau untuk hal yang menarik apa sih Pak? Waktu waktu pengecekan handphone? Biasanya itu grup
Grup. Itu pasti tadinya kan anak biasanya kalau udah yang namanya ngomongin guru tuh ngedumelin gurunya gitu. Itu kan kalau udah di grup itu udah pasti keluar semua dah tuh, berbagai macam bahasa tuh keluar semua. Nah, di situ. Oh, dulu zaman saya kan belum ada tuh. Masih ngomong dari mulut ke mulut kan? Ya. Oh, ini udah ngomongin via grup berarti. Nah, dari grup. Kurang ajar juga apa gosipnya, Pak? Sebenarnya bukan kurang ajar juga sih, lucu jadinya. Lucu ya. Jadi kita tahu gitu kalau anak-anak itu kalau udah ngedumelin gurunya itu sebenarnya apa sih bahasa yang dipakai buat nge-labelin tuh si guru. Oke, gitu kan. berarti ada ini dong, cap berarti misalnya, oh ini guru ini baik, atau guru ini jahat, atau guru ini gimana, galak. Jadi anak-anak tuh punya label masing-masing Terhadap guru. Buat gurunya. Bapak dapat bocoran apa, cap apa gitu? Apa tercool, apa terapa? Enggak sih kalau saya sekarang. Nah, kalau saya sekarang malah ini, Nduk. Anak-anak nggak tahu saya. Oh gitu. Dulu kan nggak tahu saya. Sekarang Bapak berarti udah nggak ngajar? Enggak, dari kelas 1 sampai mulai dari mereka kelas 1 sampai mereka kelas 3 itu mereka nggak tahu saya. Oh gitu. Nah sekarang Bapak Jadi lebih apa, Pak? Mereka taunya itu kalau misalkan ada masalah di handphonenya atau ada masalah di laptopnya, itu pasti sama guru, udah coba kamu tanya ke Pak Putut. Mereka nyari saya, padahal mereka ngelewatin saya tuh. Saya mah di depan aja, ngelewatin aja. Kamu nyari siapa, Nak? Nyari Pak Putut, Pak. Oh, di dalam coba cari di ruang guru, kalau di ruang kelas. Jadi tanya mana saya, gitu. Udah. Maksudnya dulu kan Bapak kan eksis lah, apa namanya, terkenal di kalangan murid-murid. Berarti sekarang Bapak nggak fokus ke guru? Sekarang fokusnya ke guru sama ke murid. Ke murid? Nggak ngajar maksud saya kan? Nggak ngajar. Tapi tetap ngajarinnya semuanya, semua. Jadi biasanya saya cuma ngajar kelas, ngajar anak-anak. Ya sekarang saya ngajar anak-anak iya, ngajar guru iya. Oh, membimbing guru juga? Supaya nggak gaptek? Betul. Oh, masih ada? Itu. Iya, kalau dibilang masih ada sih sebenarnya ada. Tapi sekarang ya tuntutan zaman. Jadi mau nggak mau ya terpaksa. Harus bisa ya? Harus bisa. Karena anak-anak murid juga semakin pesat kan? Itu dia itu. Kalau ketinggalan juga repot masalahnya. Nah, Pak, untuk melanjut yang tadi ya, soal razia nih. Porno-porno masih, Pak? Kalau sekarang enggak sih. Ada sih 1-2 gitu. 1-2 ada, tapi enggak sebanyak zaman kamu dulu ya. Saya dulu diskorsing Pak 2 minggu. Gara-gara ya belum film tuh. Tapi masih ada juga. Ada sih, kalau dibilang ada mah ada. 1-2 anak tuh ada. Tapi ya tadi nggak sebanyak, nggak serame kayak waktu zaman kamu dulu tuh kan. Iya sih. Kalau zaman kamu dulu tuh kan rame tuh. Sekarang mau udah link. Nah, itu. Berapa lama Pak di sana Pak udah, Pak? Apa? Ngajar. Berapa ya? Saya masuk sana itu dari 2008. Sampai sekarang 2020, kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Kalau kesannya Pak jadi guru, Pak? Itu kesannya gitu doang, Duk. Apa? Ngadepin anak-anak. Kesel tapi ya udahnya ketawa. Kesel tapi udahnya ketawa. Gitu. Pengen marahin tapi anaknya begitu. Jadi ketawa lagi udah. Tapi dulu kan zaman saya itu kan masih ada beberapa murid yang mungkin melawan guru ya. Sekarang masih ada, Pak? Kalau ngelawan guru sih yang namanya anak dari tahun ke tahun sih itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada yang namanya lawan guru. Ada itu pasti. Lawannya yang bantah lah ya. Bantah itu ada. Nah, Bapak kan juga jebolan sekolah yang sama nih, Pak. Nah, nggak bosan, Pak? Kalau dibilang bosan itu dia dulu. Jadi kan total bukan 12 tahun dong, Pak? 12 tahun tambah 3, 15 tahun lah. Nggak bosan, Pak? Kalau dibilang bosan tuh itu lagi. Dulu apa sih, Pak? IPA, IPS? Dulu saya itu IPS. Karena dulu kan cuman 2 ya? Iya, sampai sekarang sih 2. Dulu sempet 3 kan. Oh iya, dulu angkatan saya 3 sama ilmu pengetahuan bahasa. Sama bahasa itu. Nah, terakhir tuh angkatan kamu tuh bahasa. Habis itu udah nggak ada lagi. Udah, kenapa, Pak? Sayang loh, padahal menghasilkan bibit-bibit yang lumayan loh bahasa loh. Iya, peminatnya nggak ada loh. Oh, nggak ada? Okay. Ada waktu itu peminatnya cuma 1 orang. Ya susah itu, Pak. 1 ya, mau nggak mau dimasukin ke IPS. Oke. Jadi ya sampai sekarang cuma 2. IPA, IPS. IPS. Nah, Bapak dulu emang mau concernnya jadi guru atau apa, Pak?
Atau ada keinginan lain? Saya jadi guru itu sebetulnya ini dulu nih, kalau mau cerita nih sebenarnya unik dulu. Nggak apa-apa, ceritain aja Pak. Jadi saya itu kan dulunya di konsultan. Konsultan apa? Konsultan IT. Oke. Konsultan IT. Terus saya baru kerja itu dari tahun 2005. 2005 itu sampai 2008. 2008 itu perusahaan kolaps karena manajemen yang kurang bagus. Saya baru kerja 3 tahun, perusahaannya tutup. Terus saya kerja lagi di perusahaan sama sih, konsultan juga, konsultan IT juga. Itu sih cuma jalan 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, itu nggak kuat. Karena sebenarnya masuknya sih jam 9, pulang jam 5. Enak sih sebenarnya itu 9 to 5 gitu kerjanya. Cuman di situ hampir setiap hari itu meeting, jadi pulang itu selalu keluar kantor selalu jam 12. Oke, jam 12 siang? Jam 12 malam. Oke. Keluar kantor, itu selalu jam 12 malam itu. Tapi bukan di termasuk jasa IT atau jasa consulting itu begitu Pak ya? Saya kan juga pernah tuh dulu tuh, pasti selalu jam 2, jam 3, jam 12 paling cepat lah, malam itu. Iya, itu jadi posisinya waktu itu saya masih di kantor yang kedua, ini saya masih training. Oh, masih training. Itu masih training, cuman dikasih kerjaannya udah kayak kerjaan beneran. Jadi itu kan kita kantornya itu konsultan untuk di Gramedia, Kompas Gramedia. Jadi waktu itu Kompas mau bikin project Pak ya? Bikin project itu koran digital. Oke. Koran digital itu di HP-nya masih bukan HP Android. HP Android mah udah canggih. Berarti mereka udah memikirkan itu ya? Apanya? Iya, pada saat itu, pada zaman itu Pak Putut masih kerja di sana, berarti mereka udah memikirkan akan membuat koran digital. Udah, koran digital. Itu kan kita belum 4G ya, masih GPRS. Betul. Masih GPRS itu. Kalau kamu tahu itu HP Nokia yang apa sih, yang flip itu yang gede. Oh, yang flip ya. 9.200 berapa? 9.200, 9.300 itu. Nah, itu di situ, terus sama di handphone Nokia yang biasa gitu. Itu kan pokoknya masih GPRS lah. Itu masih jadi bikin program untuk koran digital. Itu kan kita mesti nyoba berapa HP di situ, berapa merek handphone. Mana yang cocok, mana yang support ya? Bukan mana yang cocok, mana yang support. Jadi harus support di semua. Di semua handphone itu, gitu. Di Nokia, di apapun ya itu ya. Waktu itu apa sih 3 yang masalah, yang Samsung? Yang populer 3 masalah deh. Samsung iya, cuman yang populer kan 3 tuh. Nokia, Sony Ericsson. Nokia, Sony Ericsson, sama Motorola. Oke. Itu Motorola. Tapi tetap kita nyobanya itu Motorola, Samsung, Nokia, Sony Ericsson, dari berbagai tipe handphone itu semua coba semua. Tampilannya gimana, terus hampir setiap hari itu rapat sama orang Gramedia-nya. Maunya gimana itu, dan rapat tuh selesainya nggak sebentar, Bu. Ya iyalah Pak. Di jadwal rapat 2 jam ya, jam 2 berangkat meeting, baru keluar meeting jam 7 malam. Balik ke kantor, sampai kantor jam 9. Jam 9 itu nge-review Hasil tadi meeting ya? Review hasil, terus coba ngetes segala macam. Selesai kadang jam 12, jam 1. Jadi udah gitu, itu hampir tiap hari sih. Ada enaknya sih emang, misalkan hari ini kerjaan kita selesai, kita datang ke kantor nggak ngapa-ngapain, mau pulang cepet ya silakan pulang cepet. Nah, dari situ, dari mana Pak tawaran gurunya Pak? Nah dari situ saya keluar dari situ, karena saya nggak kuat, terus saya cari-cari kerja segala macam. Akhirnya bukalah lowongan IT waktu itu di Prudential. Oke. Prudential. Lamar tuh jadi IT support. Ternyata sampai sana saya dijadiin agent. Nah, jauh dong Pak. Jauh. Sampai keselak. Itu jadi kayak penipuan dong Pak. Ngelamar jadi IT support,
Tapi kok dimasukin ke agent? Masukin ke agent, Iya. agentnya Prudensial nawar-nawar asuransi kan berarti kan? nawar asuransi kan, saya nawar asuransi sampai ke Bekasi, mana gitu. Terus nggak tahu kenapa saya iseng main ke sekolahan, Oh gini. main ke sekolahan. Hmm. Nah, Itu kangen apa? enggak, lagi Enggak. main aja, main terus Apa mau ketemu ini, Pak? akhirnya saya coba masih ada Pak Hari nggak ya? Oke, itu Pak Hari itu guru Bapak dulu? Iya. Saya tawarin asuransi ke Pak Hari. Hmm. Dari Pak Hari nyaranin coba tawarin ke kepala sekolah. Oke. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Sugeng. Oke. Saya tawarin Pak Sugeng, terus cerita segala macam. Pak Sugeng nanya latar belakang saya. Karena saya kasih tahu latar belakang saya sekolah di sini, kuliah di sini ini. Usia berapa? Usia berapa tuh? 25 ada? 27? 25 sih belum. 25 belum ya? Berarti muda berarti Bapak waktu itu masuk jadi guru ya? Lupa saya usia berapa. Saya 17. Berarti Bapak masih 20-an ya? Iya, Iya, masih 20 ya. Sekitar segitulah. Itu terus Pak Sugeng nawarin, ngasih tahu kalau di sini guru komputernya kurang. Kurang satu. Baru ada Pak Jul. Pak Sugeng nawarin kalau mau bikin surat lamaran kasih ke saya. Nanti saya kasih ke yayasan. Harus sih akhirnya sih. Nah, saya pikir ya kenapa enggak gitu. Istilahnya nyobalah. Oke. Ya nyobalah, oke, coba gitu kan. Cuman kan tadi saya bilang, saya nggak ada basic ngajar, Pak. Saya nggak punya akta 4 waktu saya masih D3 waktu itu. Oh, masih D3. Di mana, Pak? D3 itu di Gundar. Oh, di Gundar. Oh, 1 meter, Pak. Nah, di Gundar D3 tuh. Kata Pak Sugeng, alah ngajar itu gampang. Malam baca buku, siang ngajarin udah beres, selesai. Nggak usah ini, nggak usah susah. Ya bolehlah, cobalah ntar malam saya bikin surat. Kamu udah tuh malam saya bikin suratnya, saya ketik, saya masukin ke amplop coklat, semua dokumennya. Paginya saya bawa ke Pak Sugeng, sampai habis itu saya keliling lagi tuh cari agen, cari nasabah. Ya. Saya nggak berharap banyak sih, nggak berharap banyak dari tawaran ini. Itu saya lagi banyak-banyaknya nasabah tuh kan, sini dapat, sana dapat, itu saya megang. Itu masih baru jadi agen itu, saya udah megang 10 nasabah ya? Oh lumayan dong Pak kalau itu Pak. Lagi lumayan tuh 10 nasabah. Itu terus pas saya lagi nawarin di Wisma BNI, iya. 46 itu di Pejompongan. Dari situ saya ditelepon. Suruh datang ke sekolah. Oke. Besoknya itu untuk wawancara. Oh, wawancara. Pak Sugeng juga? Bukan, sama orang yayasan. Oh, orang yayasan. Oke lah, baru saya tanya. Wawancara, biasanya suka ada micro teaching. Micro teaching itu tes ngajar. Oke. Tes ngajar. Cuma pas kebetulan saya cuma wawancara doang. Wawancara dulu kerjanya di mana, sekolahnya di mana, ini segala macam. Terus kasih tahu di sini gajinya sekian, udah segala macam. Ternyata nggak disuruh ngajar, nggak disuruh micro teaching. Udah, saya baik lagi, saya keluar lagi, saya cari lagi, cari nasabah lagi, mana-mana. Selang 1 minggu itu disuruh datang, suruh ikut rapat. Oh rapat. Waktu itu ikut rapat kenaikan kelas, biasanya rapat pleno dulu kan. Setelah rapat pleno baru rapat dengan guru-guru. Ini belum ketahuan yang diterima apa enggak? Wah suruh datang aja. Suruh datang. Jadi biasanya kalau nggak diterima kan udahlah gitu, nggak ada hubungan lagi nih. Atau saya ditelepon suruh datang, suruh ikut rapat. Ya udahlah, saya ikut rapat. Ikut rapat, saya disuruh kenalin diri. Oke. Udah kenalin diri, nama, umur. Terus ya segala macem lah. Udah, nah di situ dah saya mulai besoknya setelah libur itu saya mulai ngajar. Oke, ngajar. Tahu sendiri kan kalau guru baru itu biasanya langsung disuruh ngajar kelas 1. 3. Oh enggak kelas 1? Enggak, kelas 3. Jadi ujian ngajarnya di kelas 3. Oke, gimana Pak? Ngajar kelas 3 gimana Pak? Iya. Pertama kali ngajar tuh gimana Pak? Pertama kali ngajar? Tadinya sih pas dulu saya dikasih tahu sama Pak Jul sama Pak Degi, cuma dibilang ini doang, ya kuat-kuat deh ngajar di kelas 3. Maksudnya kan saya nggak tahu kuat-kuat gimana, itu pertama kali saya ngajar.
Cuman karena pegangan saya gini aja, saya sekolah di sini. Oke. Power of alumni. Nah, saya sekolah di sini. Saya nggak bilang kalau saya alumni. Oh, nggak bilang. Nggak bilang kalau saya alumni. Saya sekolah di sini, terus udah kenal kulturnya. Kayak gimana. Gurunya siapa aja yang masih ada di situ saya tahu. Udah, hadapin tuh anak kelas 3. Ya biasa ngajar namanya. Anak kelas 3 itu kalau datang guru baru itu udah pasti cuek. Jadi bancengan ya? Jadi bancengan. Kita ngajar dia ada yang tidur, ada yang ini. Segala macam. Akhirnya saya cuma ini doang. Biasanya kalau guru ngajar kan, ini kalau pakai bahasa baku. Kalau kamu mau tiduran silahkan. Saya ini kalau buat situ gak kena. Terus? Keluarlah bahasa rumahan. Gini deh. Asik. Ini gua ngajar. Lo kalau mau tidur nggak apa-apa. Yang penting kalau gue tanya lo bisa. Ngerti kan nggak? Ya, udah tidur. Gue ngajar. Karena nggak bakal tidur semua. Pasti ada yang merhatiin. Udah. Nggak lu timpuk tuh, Pak? Pertama belum. Oh, belum. Pertama belum. Ini asikin dulu nih ya. Asikin dulu, deketin. Pasti kan nanya. Pak, Bapak dulu sekolah di mana, Pak? Nah, baru. Oke, mau tahu Bapak sekolah di mana? Nanya latar belakang lah ya. Mau tahu Bapak sekolah di mana? Tahun 95 sampai 98. Gimana, Pak? Tulis tuh. Baghdad, BAKIDHAT, Baghdad, basis 610. Basis Pondok Labu ya. Nah. Wih, Bapak basis mana? Udah tahu kan deh. Sekarang gua ngajar lo anteng pada ini. Udah tuh, udah mulai. Turun. Gimana ngajar? Ya nggak gimana. Karena nggak ada yang itu. Nggak ada sih. Biasa aja. Jadi begitu anak keluar ketemu, Pak, ya, kok udah akrab aja sama anak? Ya tahu, tanya anak sih jangan gua. Udah. Terus tuh udah. Akrab sampai sekarang. Nah, nyesel nggak, Pak? Ketemu murid-murid bandel kayak saya, Pak? Kalau dibilang nyesel sih, ini jadi ingat zaman dulu gitu. Cuman beda aja gitu, tingkat bandelnya beda gitu. Oh, beda. Makin lama makin beda ya? Makin beda. Kalau zaman gue dulu itu bandelnya itu di luar. Oke. Bandelnya di luar. Di sekolah itu sebandel-bandelnya di sekolah. Kalau yang namanya disuruh ngerjain tugas, kerjain. Oke. Tugas tuh semua tugas ya, PR ya apa. Itu semua kerjain, kumpulin semua. Pas waktunya suruh kumpulin. Itu copy paste biasanya. Meskipun ngerjainnya ada PR nih, gue belum ngerjain. Datang pagi-pagi ke sekolah, ngerjain di sekolah. Itu udah. Oke. Gitu. Beda lah gitu bandelnya. Kalau di luar bandelnya iya. Tapi zaman saya sendiri, Pak, waktu itu Pak juga sama, Pak, bandel di luar, bandel di dalam pun juga sama. Makan kalau zaman lu dulu kalau bandel di luar iya bandel. Di dalam iya bandel. Padahal tapi masih ngelawan guru gitu kan. Kalau zaman gue dulu ngelawan guru nggak ada yang berani dulu. Oh gitu. Nggak ada yang berani ngelawan guru. Karena gini, kita ngelawan guru, pasti kita kena marahnya 2 kali. Pertama kena marah di sekolah sama guru, kedua panggil orang tua, dimarahin lagi sama orang tua. Sekarang nggak bisa, Pak ya? Sekarang mah orang tua mah nggak bisa, Pak. Itu dah. Dulu ini saya pernah ketawa nyontek nih sama Pak Putut nih waktu itu. Waktu ujian matematika lah. Jadi saya ngeluarin biasa trik sulap dari kos kaki, ketahuan. Nah itu, jadi nyontek-nyontek zaman dulu itu udah zaman saya itu udah paham ya? Udah paham gitu. Modelnya mau gimana udah paham. Gerak-geriknya juga udah kelihatan. Ya pokoknya dulu kalau saya ngawas itu nggak pernah diem, keliling, dulu di belakang tungguin aja di belakang. Tapi Pak, kalau sekarang gimana, Pak? Cara nyontek itu sekarang gimana, Pak? Masih sama kan ngeluarin trik sulap atau udah lebih canggih? Kalau anak sekarang itu sebenarnya gimana ya? Ini kalau waktu masih sekolah masih normal ya, masih normal, itu lucu menurutku. Jadi nyontek itu mereka tukeran lembar jawaban. Kok bisa, Pak? Kalau enggak tukeran soal. Kok bisa? Jadi pada saat pengawas lagi nggak ngeliat, dia langsung tuker. Atau lagi jalan ke belakang, itu yang depan langsung tuker. Oke. Tuker gitu. Nah, tapi kan kita guru tahu kan. Mereka tukeran soal nih. Tukeran soal. Kita tahu di tulisan siapa. Pasti kan ada dong coret-coretannya di soal. Kita perhatiin aja, diemin aja dulu, diemin. Kan dia pasti anak-anak ngira kita nggak tahu. Oke. Diemin aja dulu.
diemin, duduk, ambil pulpen, catet, udah. Keliling lagi, set, mereka tukar lembar jawaban. Kita masih meriksa dong, nama jangan lupa, kok namanya ini, lembar jawaban. Ambil, taruh, udah keluar. Tapi biasanya dapat hukuman, Pak, dia, Pak. Apanya? Atas itu remet biasanya kali ya? Kalau ini sih tergantung dari gurunya sih, tergantung dari gurunya. Kalau waktu pelajaran saya itu nggak ada yang namanya remet kalau pelajaran saya. Maksudnya gitu? Ada remet, nggak saya kasih remet. Kenapa, Pak? Lo remet kalau lo ngerjain benar, nilai masih kurang, iya remet. Nah, lo nyontek minta remet, nyontek ketahuan minta remet, ngapain? Terus gimana itu solusinya? Ada istilah, ya udah nilai apa adanya. Oh gitu. Jadi nggak dikasih kesempatan? Nggak ada. Kecuali gitu. Emang dia bener-bener ngerjain. Udah semaksimal mungkin. Maksimal mungkin, nilai masih kurang, iya remet. Oke. Gitu. Dan itu remet kita ngeliat. Pak remet ya. Berapa soal Pak? 1. Kok 1? Ya kamu. Yang nggak bisa 1. Yang ini nilainya bagus. Ini bagus. Ini doang yang kurang. Yang kurang tentang ini aja, ya udah remet lagi tentang ini aja. Oh gitu, kan biasanya kan ada yang begini Pak. Biasanya ada yang remet semuanya gitu ya, kan. jadi ngulangin soal lagi. Ngulangin semuanya gitu kan. Nah itu kan dari kalau saya cuma yang nggak bisa aja. Yang nggak bisa aja udah itu aja. Oke. Nah Bapak kan punya bisnis nih Pak. Itu bergerak di bidang apa Pak? Nah itu di bidang kayu. Di bidang kayu. Jauh nih Pak dari guru ke kayu. Nah itu bagaimana Pak? Jadi itu juga saya sebenarnya gimana ya? Apa? Hobi kah dulu? Awalnya hobi. Awalnya hobi. Jadi pertama itu ngeliat di YouTube. YouTube tuh nggak sengaja gitu buka yang tentang kayu. Ada yang bikin ini, bikin. Kok kayaknya enak gitu ya bikin gitu ya. Terus lama-lama saya lihat terus ada yang ngasih tahu di YouTube itu. Untuk pemula itu modalnya sekian, alat yang diperluin ini sama ini itu udah cukup. Akhirnya saya buka di Facebook waktu itu ada link dari YouTube diarahin ke Facebook. Saya buka di Facebook itu ternyata ada komunitasnya. Oke. Ada komunitasnya namanya komunitas hobi kayu. Itu pusatnya di Jogja. Nah itu akhirnya saya coba ikutan tuh. Ke Jogja akhirnya? Enggak, daftarnya kan bisa dari Facebook, dari online gitu daftar. Ikutan, masuk. Waktu itu saya pikir ini kan gandul ada nggak nih hobi hobi kayu? Komunitas kayunya? Komunitas kayunya. Cuma waktu itu belum kelihatan kan, akhirnya saya ikutan yang di Tangerang. Oke. Tuh, akhirnya saya ikutan di Tangerang. Terus saya masuk ke hobi kayu Tangerang, saya masuk ke hobi kayu pusat, situ suruh suruh daftar, saya dapat ID-nya di komunitas itu. Udah akhirnya sampai sekarang saya gabung di hobi kayu Tangerang. Oke, tapi ternyata Tangerang ini bagian dari hobi kayu Jabodetabek. Oke. Gitu, awalnya dari sana. Jadi ternyata Tangerang ini bagian dari hobi kayu Jabodetabek. Jadi, pusat dong. Jadi induknya hobi kayu Tangerang itu hobi kayu Jabodetabek. Oke, berarti Jakarta, pusatnya di sana. Bogor, Tangerang, Bekasi. Oke. Nah, itu jadi ya udah kita pertama itu saya itu masih ada pertemuan apa, itu ada gathering apa, saya ikut. Oke. Saya sharing-sharing ilmu ya? Sharing ilmu lah. Saya pengen tahu tuh gimana ini. Terus acara pertama yang saya ikutin, yang saya datengin itu acara Woodtalk and Festival WTF. Senayan ya? WTF. Bukan, yang pertama itu di Kuningan. Oh. Itu saya masih jadi tamu, saya ya ikut lah gitu. Datang, kumpul-kumpul, lihat terus coba nimbrung, habis itu pulang. Nah, udah gitu. Terus saya coba bikin apa waktu itu, yang saya buat pertama kali itu kitchen set. Oh, kitchen set. Lumayan Pak modalnya Pak? Iya, modalnya lumayan. Lumayan kan kitchen set kan? Lumayan modal itu. Itu yang saya buat pertama kali kitchen set. Itu saya buat itu tutorialnya cuma dari YouTube. Bermodalkan YouTube? Bermodalkan YouTube. Tapi berhasil? Bentuknya gimana, ukurannya gimana, ininya gimana. Kalau dibilang berhasil,
ya pada akhirnya ternyata berhasil. Oke. Meskipun emang untuk nyeting itu agak lama. Oh, agak lama karena masih awal Pak ya. Waktu itu nyeting pintunya agak lama itu. Tapi udah apa aja Pak yang dihasilkan Pak? Akhirnya kesini saya waktu itu ada acara ngumpul-ngumpul kan di Serpong. Saya ikutan ke sana. Terus kalau di sini mainannya kebanyakan kayu-kayu pinus. Oke. Kayu pinus, kayu palet gitu. Bukan jati Belanda bukan? Jati Belanda itu kan orang mungkin kenalnya jati Belanda orang mungkin kenalnya kebanyakan kayu palet. Iya. Kayu Atau palet. jati Belanda ya? Kayu palet itu kan sebenarnya ada banyak sih, ada jati Belanda, ada kayu apa lagi gitu. Cuman yang paling terkenal yang jati Belanda atau kayu pinus. Nah itu akhirnya saya coba ikutan sana, terus saya coba bikin dari kayu itu. Yang saya bikin pertama itu rak meja, rak sepatu, rak dinding. Oh, rak dinding. Oke, hiasan dinding ya? Itu heksagon. Oh, heksagon ya. Heksagon, terus kemudian saya bikin rak ambalan melayang tuh. Oke. Itu terus bikin apa lagi waktu itu ya, saya lupa. Itu terus gabung, akhirnya sering nongkrong di Serpong. Terus sewaktu itu mau ada acara di Senayan. Oh iya, saya lihat tuh di Instagramnya tuh lihat. Senayan tuh. Nah di situ itu saya diminta untuk jadi mentor. Oh, udah jadi mentor tuh? Mentor untuk jadi apa sih namanya istilahnya, bukan mentor. Training ya, coaching. Iya mentor. Mentor. Jadi ada 10 orang atau berapa gitu, itu ditunjuk untuk jadi mentor. Oke. Kegiatan itu. Fokusnya apa tuh Pak? Fokusnya? Jadi karena itu kan ada waktu itu bikin kursi, terus bikin waktu itu kursi, nakas sama kalau nggak salah sih 2 deh, kursi sama nakas waktu itu. Kursi sama nakas. Nah itu kita disuruh jadi itu. Suruh jadi mentor. Oke. Pak, nah fokusnya ini apa nih Pak? Fokus di usaha Bapak ini? Semuanya? Dari bangku, kursi, hiasan dinding? Kalau saya sih sebetulnya lebih ke yang hiasan dinding gitu. Lebih ke hiasan dinding? Lebih ke hiasan dinding, lebih kayak kalau kamu lihat di Instagram saya itu ada rak diamond. Oke. Nah, rak diamond, terus rak hexagon, terus rak bumbu. Baru-baru ini saya bikin rak essential oil. Oke. Itu akhirnya saya ada juga sih pesanan akhirnya rak essential oil itu, terus rak bumbu, ya kadang-kadang itu juga sih kursi, tapi kursi kecil gitu lah, stool gitu, terus dingklik. Oh, dingklik. Nah, dingklik gitu. Kadang juga bikin itu, terus bikin nampan. Oh, banyak juga Pak ya? Nah, bikin nampan. Apalagi ya, itu ya. Banyak lah pokoknya ya? Banyak lah, lumayan banyak lah. Untungnya masuk komunitas apa Pak? Untungnya masuk komunitas nih? Pengalamannya sih, Ya kan mungkin ada beberapa pendengar yang mungkin ingin gitu usaha seperti sama kayak Bapak. Ya, kita bisa tukar pikiran gitu. Di komunitas itu? Kita bisa tukar pikiran karena kan itu kan orangnya macam-macam ya, pengalaman banyak. Kadang mereka punya teknik sendiri. Misalkan ini gue bikin ini cuman gue kasih lem doang, terus gue kasih ini. Kalau bisa jangan dilem aja bro, kasih ini misalkan, tambahin ini aja om, kalau enggak ini kasih ini. Coba deh om lu bikin ini, terus disambungin. Itu nanti hasilnya nih kayak gue gini nih. Tuh. Ini gue juga nyoba-nyoba nih, berapa lama nyoba-nyobanya gini. Tuh. Nah, Pak, terakhir nih, pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk orang memulai bisnis seperti Bapak, langkah apa yang dilakukan Pak? Sebenarnya sih kalau untuk kalau untuk memulai, itu sebenarnya kita cari tahu dulu apa yang mau kita mulai. Kita mau mulai dari mana gitu. Terus jangan langsung beli gitu. Beli alat ini, tapi kita nggak tahu cara makainya. Kita belum tahu gunainnya gimana. Itu ada alangkah baiknya kita datang dulu kemana gitu, terus entah ke tempat pengrajin, terus ikut komunitas, minta bikinin apa dulu gitu, misalkan minta bikinin apa, terus sambil kita lihat fungsinya apa, atau kalau misalnya kita cari tahu ada nggak sih komunitasnya, kita coba ikut komunitasnya, terus
di sana kita ngobrol, tanya alat ini fungsinya untuk apa, terus cara makainya gimana, harganya berapa, terus kira-kira kalau untuk mau mulai ini itu butuh modal berapa, Oke. sama alatnya apa aja untuk pertama kali, itu aja sih. Nah Pak, kalau untuk orang yang mau jadi guru Pak, Kalau untuk orang jadi guru ya kuliahnya di bagian keguruan, udah. nah kalau misalnya dia terjebak seperti sama kayak Bapak nih, dia kan bingung harus mulai dari mana, sedangkan Bapak kan memang tadinya kan memang dari sekolah tersebut. Nah, Nah, untuk yang baru mulai nih Pak, kan agak sulit tuh. Ada triknya nggak Pak? nah, kalau ini sebenarnya, kalau saya sih sebenarnya ngalir gitu aja dulu. Oh ngalir? Cuek aja gitu, Cuek. gitu. Tapi sambil merhatiin, cuek tuh merhatiin itu nih teman-teman kalau ngajar kayak gimana. Oke. Karena kadang kalau teman-teman ngajar itu suka saya intipin. Oh, Saya ngintip nih, oh gini, dah. oh pantesan dulu suka keliling ya? Nah, suka keliling kan, oh gini, dah. Nah besok saya coba terapin, Jadi istilahnya apa ya? Saya lupa tuh istilahnya. Pokoknya ngeliat, tiruin. ATM? Nah, Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu udah paling bener tuh. Kita ngeliat dulu, bener-bener. Kita contek. Habis kita contek, hasil contekannya kita modifikasi. Oke. Pakai gaya kita sendiri. Betul. Gitu. Terima kasih waktunya Pak Putut. Sama-sama. Sudah Pandu. mampir ke Kloro Kopi. Pesan terakhir dari saya, mau apapun kita sekarang, jadi apapun kita sekarang, semua itu berkat jasa guru-guru kita. Terima kasih Pak Putut. Sama-sama Pandu. Bagian dari Passionate Network. Part of Passionate Network.